Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4800 sampai bab 4802. Baiklah, kalian semua berhati-hati di tanah tanpa hukum. Kalau ada apa-apa, aku akan memberitahu kalian. Chen Ping menyembunyikan batu roh abadinya dan berbicara kepada kelompok itu. Tuan Chen, Anda harus ekstra hati-hati. Ini wilayah keluarga Huo sekarang. Anda telah membunuh Huo Ming, jadi mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Satu-satunya alasan mereka belum bergerak mungkin karena mereka menunggu tangga surga muncul. Master Aula ke-10 memperingatkan Chen Ping. Aku tahu. Chen Ping mengangguk. Chen Ping, jika kamu menghadapi bahaya dan tidak bisa keluar, cobalah untuk sampai ke gerbang Dao. Begitu kamu sampai di sana, bahkan keluarga Huo tidak akan berani bertindak terlalu liar. Yun Li melangkah maju dan berkata, "Gerbang Dao? Tempat apa itu? Kamu tidak pernah menyebutkannya sebelumnya." Chen Ping bertanya dengan bingung. Gerbang Dao hanyalah tempat nongkrong para kultivator. Saat tangga surga muncul, semua orang berkumpul di sana. Jadi, tempat itu adalah tempat yang paling ramai saat ini. Banyak kultivator datang ke tanah tanpa hukum bukan untuk menaiki tangga, melainkan untuk berdagang di gerbang Dao. Kalau tidak, tempat itu sangat sepi. Gerbang Dao adalah satu-satunya tempat di tanah tanpa hukum yang tidak dikelola oleh keluarga Huo. Gerbang ini dikelola secara damai oleh berbagai faksi untuk mencegah keluarga Huo menggunakan keuntungan mereka untuk menindas orang lain. Yun Li menjelaskan gerbang Dao kepada Chen Ping. Satu hal lagi, di tanah tanpa hukum, Tuan Chen, jangan percaya pada siapapun, terutama dengan identitasmu sekarang. Siapa tahu ada banyak orang yang mengamatimu seperti elang. Xuan Bin menimpali. Kakak ipar, jangan terlalu tegang. Saat tangga surga terbuka, gerbang Dao sebagian dikelola oleh kota matahari bulan kita juga. Ayahku dan Master Wuji akan ada di sana. Lin Kevan menepuk bahu Chen Ping, menenangkan kegelisahannya. Sebagai kekuatan utama di alam manusia surgawi, kota matahari bulan tentu saja memiliki kepentingan di gerbang Dao. Mengerti? Aku mengerti. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menghilang dalam sekejap. Melintasi zona abu-abu yang luas, pandangan Chen Ping tiba-tiba terbuka lebar. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dan megah, pepohonan hijau yang subur, padang rumput yang luas, dan kawanan sapi serta domba. Menatap pemandangan yang menakjubkan ini, Chen Ping membeku. Ini tanah tanpa hukum? Dia tercengang, berdasarkan uraian Master Aula ke-10, tempat ini seharusnya merupakan tanah tandus. Tidak ada energi spiritual, tidak ada sumber daya sama sekali. Lalu ia tersadar, matanya berbinar, dan ia menepuk dahinya. Astaga, jadi beginilah keadaan di tanah tanpa hukum. Chen Ping paham, tanah tanpa hukum bukanlah tanah tandus dalam artian biasa. Hanya saja tanah itu kekurangan energi spiritual dan sumber daya kultivasi, sehingga tidak ada gunanya bagi para kultivator alam manusia surgawi. Namun bagi orang biasa, bagi dunia sekuler, ini adalah surga. Pegunungan yang jernih, air yang jernih, hewan-hewan berkeliaran di mana-mana. Hewan biasa,
bukan klan binatang, tidak mungkin mereka berubah menjadi manusia. Menakjubkan, akhirnya kembali merasa seperti orang biasa, Chen Ping jatuh dari udara ke rumput, berguling-guling karena kegirangan. Udara segar memenuhi paru-parunya, gelombang kenyamanan murni membasahi dirinya. Tempat yang sangat indah, dan di mata orang-orang alam manusia surgawi, itu hanyalah tanah tanpa hukum. Chen Ping merasakan sedikit emosi. Jika dia bisa, dia ingin sekali membawa semua wanita dalam hidupnya ke sini, menjalani kehidupan yang sederhana dan tenang selamanya. Namun dia tahu bahwa itu hanyalah angan-angan, jalan hidupnya saat ini tidak akan membiarkannya tenang. Rekan Taois, apakah baru pertama kali ke sini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Chen Ping. Tubuhnya tersentak, bangkit seketika. Dia begitu asyik dengan momen itu sehingga dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping berdiri dan melihat dua sosok mendekatinya. Keduanya wanita berpakaian rok putih berkibar, sangat cantik, dan yang paling mencolok, wajah mereka hampir mirip, yang membedakannya hanya jepit rambut kupu-kupu yang mereka kenakan, satu biru, satu merah. Saudara kembar. Chen Ping bisa tahu sekilas, mereka kembar. Wanita dengan jepit rambut biru itu melangkah maju sambil tersenyum tipis. Rekan Taois, apakah ini pertama kalinya Anda berada di tanah tanpa hukum? Bagaimana kamu tahu? Chen Ping bertanya. Dari ekspresi gembiramu tadi, jelas ini kunjungan pertamamu. Aku dan adikku juga begitu saat pertama kali datang. Tempat ini sungguh menakjubkan, sangat disayangkan tidak ada energi spiritual, tidak ada sumber daya kultivasi sama sekali. Tinggal di sini dalam jangka waktu lama akan menghambat kultivasimu, kata wanita jepit rambut biru. Untuk apa berkultivasi? Jika kamu bisa menjalani kehidupan sederhana di sini bersama wanita yang kamu cintai, itu juga akan sangat menyenangkan, renung Chen Ping. Kultivasi itu untuk menjadi abadi, tentu saja, wanita jepit rambut merah itu menimpali. Lalu setelah menjadi abadi, desak Chen Ping. Lalu kau teruslah berkultivasi untuk menjadi dewa tertinggi, dewa emas, dewa surgawi, dewa abadi, kaisar abadi. Mata wanita jepit rambut merah itu berbinar-binar karena kerinduan saat dia berbicara. Bahkan jika kamu menjadi penguasa tertinggi, penguasa langit dan bumi, lalu apa? Menyaksikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, hidup sendirian, selama 10.000 tahun, 1 miliar tahun, atau bahkan selamanya? Chen Ping bertanya. Ini, wanita jepit rambut merah itu membeku. Dia tidak pernah memikirkan hal itu, dalam benaknya, itu hanya berkultivasi, terus mendaki ke alam yang lebih tinggi. Adapun mengapa berkultivasi, atau apa yang terjadi setelah menguasai kosmos, dia tidak pernah mempertimbangkannya. Pertanyaan tiba-tiba Chen Ping membuat pikirannya kacau. Rekan Taois, tujuan hidup setiap orang berbeda-beda, maka sudut pandangnya pun berbeda-beda. Mungkin bagi Anda, kehidupan yang tenang bersama orang yang Anda cintai adalah yang ideal. Tetapi ada yang beranggapan bahwa berkultivasi menuju kehidupan kekal itu adalah kesempurnaan, tujuannya berbeda, tidak ada yang benar atau salah, jangan kita bahas hal ini. Karena kamu berada di tanah tanpa hukum, rekan Taois, kamu pasti kesini untuk tangga surga, kan? Wanita jepit rambut biru memotong alur pikiran Chen Ping. Ya, aku ingin melihat tangga surga, Chen Ping mengangguk.
Jarang sekali seorang kultivator alam Mahayana kelas 3 sepertimu berani memasuki tanah tanpa hukum, apalagi yang berani menaiki tangga surga. Kau adalah kultivator paling berani yang pernah kulihat selama bertahun-tahun, alam Mahayana kelas 3 dan sedang mengincar tangga. Keberanianmu sungguh mengesankan. Wanita jepit rambut biru menghujani Chen Ping dengan pujian, jempol ke atas sepenuhnya. Tetapi saat Chen Ping mendengarkan sanjungannya, dia mulai waspada. Tak ada orang sebaik ini tanpa sudut pandang. Kamu butuh sesuatu dariku? Chen Ping bertanya dengan hati-hati. Tidak, tidak. Wanita jepit rambut biru itu menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengagumi keberanianmu, tapi di tanah tanpa hukum, keberanian saja tidak cukup untuk mencapai tangga surga. Tangga itu sendiri bukanlah ancaman terbesar di sini, melainkan para pembudidaya yang datang. Mereka melihat wilayahmu begitu rendah, mereka akan menghabisimu dalam sekejap. Kau harus menyembunyikan auramu, agar orang lain tidak bisa merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan begitu, mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Kau pun bisa bebas menjelajahi tanah tanpa hukum. Sembunyikan auraku, itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tepat saat Chen Ping hendak berbicara, wanita dengan jepit rambut biru memotongnya. Katanya, aku tahu, kau jelas tidak tahu teknik menyembunyikan aura apapun, tapi jangan khawatir, aku punya jimat penyembunyi di sini, pakai saja di tubuhmu, dan itu akan menutupi auramu, tidak seorang pun akan bisa mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya. Wanita jepit rambut biru mengeluarkan jimat dan melambaikannya ke Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping tersenyum lebar. Dia mengerti sekarang, inilah mengapa dia menjilatnya. Dia mencoba menjual jimat penyembunyian kepadanya. Kau memberiku jimat ini secara gratis? Tanya Chen Ping dengan sengaja. Tidak mungkin, jimat ini digambar tangan oleh seorang ahli jimat senior. Aku menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkannya. Tetapi jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu, meskipun aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Jika orang lain, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka tawarkan, aku tidak akan menjualnya. Tapi kamu punya alis yang bersih dan mata yang cemerlang, aku suka auramu, jadi aku rela memberikan beberapa. Kata wanita jepit rambut biru. Kak, kami tidak punya banyak jimat seperti ini lagi. Bagaimana mungkin kamu memberikannya begitu saja? Kita sudah membayar mahal untuk mendatangkan ahli jimat untuk membuat jimat-jimat ini. Apa gunanya kalau kamu menyerahkannya? Wanita jepit rambut merah buru-buru mencoba menghentikannya. Adik kecil, tingkatan orang ini terlalu rendah. Aku tidak tega melihatnya terluka. Jadi, mari kita beri dia sedikit. Wanita jepit rambut biru itu bersikeras. Tidak mungkin, wanita jepit rambut merah itu protes dengan ganas. Chen Ping menyaksikan aksi berlebihan mereka dan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana alam manusia surgawi ini bisa memiliki penipuan seperti ini juga? Karena barang-barang ini sangat berharga bagimu, aku tidak akan memintanya. Aku tidak bisa membuat kalian para saudari berada dalam posisi yang sulit. Chen Ping memutuskan untuk sedikit mengganggu si kembar, berbalik untuk pergi setelah berbicara. Itu membuat saudara kembar itu linglung. Mereka berencana untuk mengadakan pertunjukan bagi Chen Ping, dengan harapan dapat menaikkan harga jimat itu. Tetapi sekarang Chen Ping pergi begitu saja. Hei, 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 wanita jepit rambut biru itu mengejarnya. Rekan Taois, jangan pergi, adik perempuanku tidak mengerti,
Bagaimana kalau aku memberimu kesepakatan tentang jimat itu? Berapa? Tanya Chen Ping. Bagaimana dengan 10.000 batu roh abadi per jimat? Wanita jepit rambut biru itu menawarkan. 10.000 batu roh abadi. Chen Ping berkedip, untuk jimat jelek itu, senilai 10.000? Kenapa kau tidak merampokku saja, rekan Taois? Jika menurutmu harganya terlalu mahal, kita bisa tawar-menawar. Wanita jepit rambut biru itu menyeringai. Sudahlah, lupakan saja, kata Chen Ping sambil mulai berbalik. Namun sebelum dia sempat melakukannya, wanita jepit rambut merah itu mencabut pedangnya, mengarahkannya langsung ke Chen Ping. Kamu tanya, jadi kamu harus membeli, atau jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Wanita jepit rambut merah melepaskan aura ala Mahayana tingkat 9. Jadi ini sekarang penjualan paksa. Chen Ping terkekeh. Tepat sekali, kami bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu membeli jimat kami dengan batu roh abadi milikmu, itu adalah perdagangan yang adil. Jika itu orang lain, kami akan membunuhmu dengan satu ayunan dan mengambil barang-barangmu. Wanita jepit rambut biru menambahkan. Ini pertama kalinya aku mendengar orang yang suka memaksa berpakaian begitu mulia. Aku punya batu roh abadi, tapi aku tidak akan membeli jimatmu. Chen Ping menyeringai ringan. Nak, kau tidak takut mati? Wanita jepit rambut biru itu mengerutkan kening. Takut? Tentu saja, tapi kalian berdua tidak bisa membunuhku, kata Chen Ping. Bocah Mahayana kelas 3 sepertimu, bicaranya muluk-muluk, lupakan saja kami berdua. Aku bisa mengirimmu ke alam baka dengan satu tebasan. Wanita jepit rambut merah itu mencibir. Oh ya? Aku tidak percaya. Mau coba? Chen Ping mengejek sambil melambaikan tangan ke arah wanita jepit rambut merah. Mencari kematian, dia menerjang, pedangnya siap menyerang Chen Ping. Hentikan, kalian berdua enyahlah, orang ini milikku. Terdengar suara gemuruh, dan seorang pemuda berjubah brokat melangkah maju, dengan liontin giok di pinggangnya, dan kipas lipat di tangan. Yang mengikutinya adalah 2 orang pembudidaya bermata dingin. Bersambung.